Kania diam saja di dalam mobil perjalanan pulang. Dia sesekali melihat ke arah Tama yang fokus mengemudikan mobil yang mereka naiki saat ini. Tama, panggil Kania pelan. Otomatis hal itu mengalihkan pandangan Tama ke arahnya. Iya, ada apa? Jawab Tama dan balik bertanya pada Kania. Nanti kita bisa berhenti di suatu tempat dulu. Tama ingin mendengar jawabanku soal semalam kan? Pungkas Kania perlahan. Dia juga akan jujur pada Tama soal kemungkinan Adiba dan Rendra yang langsung pergi tanpa berpamitan pada mereka. Jelas aku menunggu jawaban darimu, dan kamu juga tahu, kalau jawabanmu tak sesuai yang kuinginkan, aku akan menyerah. Jadi terserah apa katamu nanti soalku. Kamu pasti tahu sendiri bagaimana sifatku jika sudah ditolak. Jelas Tama menatap wajah Kania serius. Kania dia memperhatikan sorot mata keseriusan Tama. Ya, dia tahu betul Tama seperti apa. Oh iya, tidak jauh di depan sana ada restoran enak. Kita berhenti di situ saja. Kamu mau? Tanya Tama dan ucapannya kembali lembut. Kania menjawabnya dengan senyuman tipis dibarengi dengan anggukan pelan. Kania stop. Sok jual mahalmu. Lihatlah Tama, sudah benar-benar bertekuk lutut padamu. Ayo, mulai hal baru lagi dan jangan mencoba untuk cemburu atau memisahkan Tama dengan Adiba. Ucap Kania penuh penekanan dalam hatinya agar dia bisa menghilangkan egonya dan kecemburuan yang tak beralasan itu. Di tengah lamunan Kania, tiba-tiba saja tangan perempuan itu terasa bergerak dan hangat membuat Kania langsung melihat ke arah tangannya yang tergenggam tangan Tama saat ini. Tama yang menyetir mobil sambil menggenggam tangan Kania melihat sekilas perempuan itu dengan senyumannya. Rafka baru pulang sekolah. Dia berjalan pelan ke pintu gerbang sekolahnya. Langkah kecilnya yang lesu tak bersemangat. Bocah itu tampak kelelahan membuatnya tak bersemangat sama sekali. Hei bro, kenapa nih? Sapa Jeremy yang sudah menunggu bocah itu di depan gerbang sekolah. Rafka yang melihat omnya sudah menjemputnya saat ini mendongak menatap berbinar pria itu. Om Emi, ucapnya girang saat melihat sang om. Iya, saya di sini. Gitu dong, masa cemberut terus? Kenapa cemberut? Ada yang nakal sama kamu? Jeremy menyamakan tingginya dan Rafka dan memegang lembut bahu sang keponakan. Enggak, jawab bocah itu menggeleng. Lalu kenapa ponakan ganteng om cemberut? Heran Jeremy menelisik wajah bocah itu mencari apa penyebab sang keponakan terlihat murung. Om Emi bakal sayang terus kan sama Rafka? Tanya bocah itu pada Jeremy. Jeremy mengerutkan keningnya tak mengerti dengan pertanyaan Rafka. Kok kamu tanya itu sih bro? Ya om bakal sayang lah sama kamu. Kamu ponakan om satu-satunya. Jawab Jeremy sambil memegang lembut wajah Rafka. Tadi teman Rafka bilang kalau Om Emi mau menikah terus gak sayang Rafka lagi. Jelas bocah itu dengan nada anak-anaknya. Apa hubungannya? Ya om masih sayang lah sama ponakan teman om. Sudah tidak usah dipikirkan omongan ala anak-anak. Bukannya ponakan om tidak suka pembicaraan konyol ala anak-anak. Ayo pulang. Tapi sebelum itu kita ke kantor papa kamu, oke? Jeremy langsung berdiri tegak dan dia menggandeng sang keponakan yang hanya mengangguk. Rafka dan Jeremy, walaupun sudah sering adu argumen dan saling ledek, tapi dua orang itu saling menyayangi satu sama lain. Om Emi, nanti ke kantor papa mau apa? Tanya bocah itu yang berjalan di sebelah omnya. Biasa, papa kamu buat om ribet, jawab Jeremy sambil tersenyum. Bocah 6 tahun itu hanya terkekeh melihat omnya yang berbicara seakan meledek sang papa. Mereka berdua saling tertawa sambil berjalan ke arah mobil saat ini. Kania dan Tama saat ini sudah selesai makan. Tama sesekali melihat ke arah Kania menunggu jawaban yang akan diberikan perempuan itu padanya. Jadi apa jawabanmu? Tanya Tama yang menanyakan hal itu lebih dulu. Kania yang tengah minum langsung menaruh gelasnya dan melihat ke arah Tama yang menunggu jawaban darinya. Aku mau menikah dengan Kak Tama dan aku masih memiliki perasaan yang sama dengan Kak Tama dari beberapa tahun lalu. Jawab Kania pada akhirnya. Benarkah kamu masih menyukaiku? Sok-sok jual mahal lagi. Ledek Tama dengan senyum yang mengembang. Kania hanya membalasnya dengan senyum tipis sedikit canggung. Dia merasa cemas kalau Tama akan marah dengannya karena perkataan dirinya pada Adiba. Jadi, ini benar kan? Kamu mau menikah denganku? Kamu percayakan kalau aku sudah mencintai bocah sepertimu? Ucap Tama. Memastikan lagi kalau Kania benar-benar mau menikah dengannya. Iya, aku mau Kak.
Aku tadi kan sudah bilang perasaanku padamu masih sama, jawab Kania. Aku ingin saja mendengar lagi kalau kamu memang mau menikah denganku. Oh iya, kamu bilang masih memiliki perasaan yang sama denganku seperti dulu. Lalu kenapa kamu jalan dengan pria lain waktu itu? Siapa pria bule itu? Tanya Tama yang kembali teringat dengan seorang pria yang pernah bersama dengan Kania. Sebelum aku menjawab soal itu, aku ingin bilang sesuatu pada Kak Tama. Aku harap kakak tidak marah denganku. Derih Kania merasa takut untuk mengatakannya. Kenapa cara bicaramu berubah serius begitu? Memang apa yang akan kamu katakan padaku? Aku mungkin yang membuat Adiba pergi semalam. Aku minta maaf, Kak. Aku yang membuatnya menjaga jarak dari Kak Tama. Jujur Kania pada akhirnya. Apa? Kamu bilang apa pada Adiba? Kenapa kamu melakukan itu, Kania? Kamu tidak percaya denganku? Maaf, Kak, aku salah. Aku memang labil. Aku memang seperti bocah yang cemburu tanpa alasan. Tapi aku tidak bermaksud memisahkan kalian. Aku akan mencoba menerima hubungan kalian. Aku akan coba mengerti hubungan kalian yang sudah seperti adik kakak. Kania mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Jujur sebenarnya aku sedikit marah denganmu, Kania. Tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah ada rasa denganmu. Satu yang ingin aku katakan padamu. Kalau aku dan Adiba sekarang hanyalah sebatas adik kakak. Dia sudah seperti adikku sendiri. Dia pengganti Tere dalam hidupku yang kosong. Aku harap kamu bisa mengerti hubunganku dengan Adiba. Tutur Tama. Iya, aku akan mencoba seperti itu. Aku minta maaf soal hal ini. Aku minta maaf. Kania begitu menyesal telah membuat renggang hubungan Adiba dan Tama. Aku maafkan, tapi jangan kamu ulangi lagi. Sekarang jawab, siapa pria yang bersamamu waktu itu? Tanya Tama yang kembali bertanya soal pria yang bersama Kania beberapa waktu itu. Itu serius kan? Kak Tama tidak marah denganku? Kania masih tidak percaya kalau Tama tidak marah dengannya. Enggak, aku nggak marah. Buruan jawab, siapa pria yang bersama denganmu waktu itu? Tama masih bersikeras dan ingin tahu siapa pria tersebut. Kania malah tersenyum mendengarnya, membuat Tama sedikit bingung. Dengan hal itu kakakku Kak, dia Safir, jawab Kania, sambil terkekeh melihat wajah Tama yang tak mempercayainya. Kau punya kakak? Bukannya kau anak tunggal? Heran Tama percaya hal itu. Aku bukan anak tunggal, aku anak kedua. Dia kakak kandungku. Kau tahu sendiri, mama dan papaku bercerai kan? Dia ikut papaku selama ini. Jelas Kania pada Tama. Astaga, kau serius? Rasanya tak habis pikir dengan diriku sendiri. Bisa-bisanya aku cemburu dengan kakakmu. Tama merasa bodoh dengan dirinya sendiri. Jadi, selama ini kakak cemburu. Kakak suka denganku sejak kapan? Sejak dulu kan? Tapi, karena gengsi tidak bilang kan? Ucap Kania menggoda. Tidak usah dibahas, ayo kita pulang saja. Tama malah mengajak Kania pulang. Dia gengsi kalau harus mengatakannya. Terus terang saat ini, dia langsung berdiri dan menggandeng tangan Kania. Kania hanya tersenyum melihat kegengsian seorang Tama. Dia juga bersyukur Tama tak marah dengannya soal Adiba. Rendra tengah melihat laporan pekerjaannya. Dia berdiri di depan jendela kaca yang memperlihatkan semua panorama kota. Sesekali dia memperhatikan di bawah. Dia tampak memantau sesuatu dari atas itu. Terdengar suara pintu terbuka mengalihkan pandangan Rendra dari pintu tersebut. Dia tampak terkejut saat melihat anak dan adiknya masuk ke dalam ruangan saat ini. Papa, seru Rafka yang berjalan menghampiri sang papa yang terlihat syok melihat dirinya. Loh, kamu di sini sayang? Rendra berjalan mendekati anaknya, terlebih dahulu menaruh laporan pekerjaannya di meja. Ia langsung menggendong sang anak saat bocah itu menghambur ke pelukannya. Om Emi yang ngajak aku ke sini, tukas Rafka pada papanya. Pandangan Rendra beralih menatap Jeremy yang hanya meringis saja saat kakaknya menatap dirinya. Kenapa kamu ngajak Rafka ke sini? Tanya pria itu dengan lugas pada sang adik. Ya, kan aku habis jemput dia, males harus pulangin ke rumah dulu. Capek Kak jalan ke sini ke sana, jawab Jeremy sambil berjalan ke arah sofa di ruangan tersebut. Pak lapar, ucap Rafka pada papanya. Anak papa lapar, mau makan apa sayang? Ucap Rendra menggendong anaknya itu sambil berjalan ke arah sofa menyusul Jeremy. Terserah apa-apa. Aku mau burger Kak, yang besar ya, pizza juga yang spesial. Timpal Jeremy merequest makanan yang dia inginkan sebelum ditanya. Aku gak tanya kamu, aku tanya anakku, semut Rendra pada adiknya. Aku juga mau burger, Pak. Sama kayak Om Emi.
Saut Rafka. Tuh kan, udah selera kita tuh sama kak. Pesan aja apa yang aku mau. Rafka pasti juga mau. Iya kan ponakan tampan om. Ucap Jeremy. Rafka mau burger? Oke, papa pesankan dulu ya. Kamu turun dulu. Duduk sama om Jeremy. Ucap Rendra sambil menurunkan. Setelah anaknya itu turun, Rendra langsung berjalan ke meja kerjanya saat ini untuk menelepon salah satu stafnya untuk memesankan makanan yang anaknya dan adiknya inginkan. Adiba berjalan menghampiri asisten rumah tangganya yang baru karena asistennya yang lama sudah tidak bisa bekerja lagi dengan alasan ke meja kerjanya saat ini untuk menelpon salah satu stafnya untuk memesankan makanan yang anaknya dan adiknya inginkan. Adiba berjalan menghampiri asisten rumah tangganya yang baru karena asistennya yang lama sudah tidak bisa bekerja lagi dengan alasan kesehatan. Jadi, dia harus mengajari ART-nya yang baru itu soal pekerjaan rumah yang akan diemban. ART barunya bukanlah orang yang masih muda, tetapi orang yang sudah berumur. Tentu saja, dia tak mau mempekerjakan orang yang masih muda. Dia tak ingin kejadian yang ada di TV-TV terjadi pada rumah tangganya. Taulah apa yang terjadi di sinetron-sinetron zaman sekarang. Bukan sinetron saja, tetapi di kehidupan nyata pun kerap terjadi. Bi, panggil Adiba saat melihat Bi Rahmi, asisten barunya. Iya nyonya, jawab Bi Rahmi yang langsung berjalan mendekati majikannya tersebut. Bibi jangan canggung ya, kalau di sini santai saja. Bibi juga bisa melakukan apa yang Bibi mau. Pokoknya anggap rumah sendiri saja, Bi, ucap Adiba pada asisten rumah tangganya tersebut. Ya nyonya, saya tidak canggung kok. Bibi, kalau ada yang bingung atau apa tanyakan saja padaku. Nanti aku bisa bantu Bibi atau tanyakan saja pada Bibi Lastri, ucap Adiba lagi. Siap nyonya, ucap Bi Rahmi yang sambil tersenyum. Dia orangnya memang murah senyum dan pandai bergaul, ditambah majikan yang begitu welcome. Dia akan semakin ramah. Kalau begitu, aku pamit pergi dulu, Bi. Pinggangku rasanya pegel-pegel ingin dibaringkan, pamit Adiba pada ART-nya tersebut. Oh iya, Bi, tolong nanti masakan sayur asam sama sambal juga ya. Dan goreng ayam juga. Jangan lupa, soalnya tadi suami saya pesen dimasakin itu, ucap Adiba lagi sebelum berjalan pergi. Iya nyonya, nanti saya masakan itu, ucap Rahmi. Adiba langsung berjalan pergi meninggalkan sang ART. Begitu juga Rahmi yang kembali ke dapur. Urusan dapur sekarang menjadi tugasnya, sedangkan Lastri hanya bertugas mengurus Rafka dan segala keperluan bocah itu. Jeremy tengah menyetir mobilnya saat ini. Dia melihat ke arah kaca kecil yang ada di mobilnya, melihat ke belakang di mana Rendra tengah bergurau ria dengan Rafka, sedangkan dirinya dijadikan supir pribadi mereka, duduk sendiri di depan. Kakak bisa nggak sih duduk di depan? Aku bukan supir kalian ya, protes pria itu pada kakaknya. Iya, aku tahu kamu bukan supirku. Sekali-kalilah jadi supir kakaknya, sahut Rendra sambil menggelitik anaknya pelan. Ngapain juga sih ikut pulang? Pulang pakai mobil kakak sendiri kan bisa. Mobil lain bagus juga. Masih iri sama mobilku, gerutu Jeremy terus-terusan. Om Emi ngomel terus, ucap Rafka pada omnya. Tuh dengar, ponakan kamu. Dari tadi Om Jeremy ngomel ya sayang ya. Kepala Rafka pusing ya, sama papa juga, ucap Rendra semakin mengisangi adiknya. Om bukan ngomel sayang, sangkal Jeremy pada ponakannya. Kamu tinggal fokus aja nyetir. Tahu sendiri mobil kakak, bannya bocor. Kamu mau pulangnya sekalian lah kakak nebeng, protes aja tukas Rendra yang jengah dengan adiknya tersebut. Jeremy hanya diam saja, malas memperpanjang lagi soal itu. Bentar-bentar sayang, mama kamu nelpon nih, ucap Rendra yang menyuruh anaknya untuk diam sebentar karena istrinya menelpon dirinya saat ini. Ya halo sayangku, ada apa? Ucap Rendra saat mengangkat panggilan tersebut. Mas, Jeremy sama Rafka beneran ke kantor kamu? Kok sampai sekarang belum pulang ya? Tanya Adiba di seberang sana yang mencemaskan anaknya yang belum pulang bersama dengan omnya. Iya, ini mereka sama aku. Ini kita baru mau pulang, ucap Rendra. Kamu juga mau pulang? Tumben pulang agak siang, heran Adiba. Iya, tadi security lapor mobil aku bannya meletus. Jadi sekalian aja aku nebeng Jeremy pulang.
Oh, kalau gitu boleh nitip nggak? Kamu mau nitip apa? Apa sih yang nggak buat kamu? Ucap Rendra diselingi gombalan manis. Goda Jeremy yang seakan-akan dibuat ingin muntah. Berisik lu, kesal Rendra. Kamu ngatain aku berisik, Mas. Gak mau aku titipin sesuatu, ucap Adibah yang mendengar ledekan Jeremy pada suaminya. Eits, bukan kamu sayang, Jeremy yang berisik. Kamu mau titip apa? Jangan marah dong, pungkas Rendra. Aku pengen mie ayam, Mas, dekat taman Haruma. Mau beliin aku itu nggak? Hah? Itu jauh sayang, putar balik dong. Ya udah deh kalau nggak mau Mas, yang lain aja kalau gitu. Bukannya nggak mau, tapi itu muter balik. Jauh juga dari tempat tinggal kita sayang. Jalan sekarang. Ya udah terserah kamu aja Mas, yang penting makanannya, ucap Adiba. Kamu gak marah kan? Tanya Rendra cemas kalau istrinya marah dengannya saat ini. Enggak, serius. Jawabnya kok cuma marah ya? Ya udah aku beliin ya, kamu jangan marah. Gak usah Mas, katanya jauh, kasihan Jeremy. Beli mie Aceh aja yang deket kompleks rumah, putus Adiba. Kamu serius? Anak kita gak masalah ini ganti makanan? Enggak, ya udah, nanti aku beliin mie ya. Tunggu ya sayang ya. Iya, aku matiin Mas, ucap Adiba. Oke, jawab Rendra dan langsung menaruh ponselnya kembali ke saku celana saat panggilan sudah dimatikan sang istri. Bakal tidur di luar nih, tukas Jeremy yang tengah menyetir. Kata siapa sok tahu, sungut Rendra. Rafka yang mendengar itu hanya diam saja. Dia fokus melihat ponsel sang papa yang tidak jadi dimasukkan saku celana karena ia meminta duluan.